warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Amin Kreator. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau mengklarifikasi tentang video yang tadi malam yang tidak sempat saya selesaikan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengapa itu terjadi dan mengapa saya tidak bisa melanjutkan untuk menceritakan 5 hantu yang ada di Kalimantan. Simak terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum saya menjelaskan tentang video itu, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya yang berkaitan dengan alam gaib atau makhluk halus. Pengalaman pertama saya itu ketika saya masih kecil. Kalau nggak salah waktu itu masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Pada saat itu saya masih senang-senangnya karena waktu itu saya dibelikan oleh bapak saya sepeda baru. Nah, karena saking senangnya saya itu berangkat ke sekolah itu sangat pagi sekali. Sekitar pukul 6 saya sudah berada di sekolah. Sementara teman-teman yang lain kan masih belum berangkat karena masih terlalu pagi. Jadinya saya sendirian yang duluan nyampe ke sekolah. Kebetulan sekolahan saya itu waktu itu di kampung ya. Nama kampungnya itu Sebamban, di daerah Samuda. Pada saat saya sendirian di sekolah itu saya melihat seperti ada sosok bayangan hitam, namun jelas terlihat, cuma seperti tembus gitu. Nah, di situ saya nggak lari, nggak juga merasa takut, cuma saya itu bengong gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa, pokoknya saya itu tatapan saya fokus ke dia gitu. Setelah lama-lama dia akhirnya hilang dan tembus ke dinding, karena waktu itu saya sudah berada di depan kelas. Nah, dia itu tembus ke dinding menuju ke dalam kelas. Nah, jadi itu pengalaman yang pertama saya yang berkaitan dengan makhluk halus. Sedangkan pengalaman yang kedua itu juga masih kecil waktu itu. Waktu itu saya masih kelas 3-an juga kalau nggak salah. Waktu itu saya malam sekitar pukul 8 atau pukul 9 itu saya mau main ke rumah teman ya. Kebetulan rumah teman saya itu nggak jauh juga dari rumah saya di kampung itu. Nah, di depan salah satu rumah yang menuju ke rumah teman saya itu ada pohon ya. Pohon itu agak ya lumayan besar. Nah, pohon itu tiba-tiba goyang dengan sangat keras, dan saya yakin itu bukan goyangan dari manusia biasa, karena nggak mungkin kalau manusia biasa menggoyang pohon sekeras itu. Itu pengalaman yang kedua. Dan yang kemarin itu kan saya sempat bikin video tentang tragedi Sampit. Nah, saya bikin videonya itu sekitar pukul 1 malam. Nah, setelah saya selesai bikin video, selesai editing ya, saya mau tidur. Nah, waktu itu sekitar pukul 2 malam saya mau tidur. Sebelum tidur saya ngecek HP dulu. Tiba-tiba saya dengar ya, dari kamar saya itu kan ada jendela ya, di tempat di samping kasur saya itu ada jendela. Nah, di situ pertama itu saya dengar kayak ada suara anak-anak batuk. Nah, terus dia itu nangis, dan suaranya itu semakin jelas saya dengar. Nangis sangat keras, semakin keras ya, dekat jendela itu pokoknya suaranya. Dan saya nggak bisa lari juga, tetap nahan saya di kamar.
saya baca doa sebisa saya. Yang pertama itu saya bacakan ayat kursi ya, karena saya agama Islam. Yang pertama, dia masih tetap ada. Setelah saya baca sekali itu masih nggak hilang. Nah, saya baca kedua tetap ada. Nah, yang ketiga itu baru suaranya mulai menjauh dan akhirnya hilang. Nah, di video tadi malam itu kenapa saya nggak bisa menyelesaikannya, karena perasaan saya sudah nggak enak. Tubuh saya merasa sudah keringat dingin, suara saya sudah merasa gemetar dan sulit untuk bernapas, makanya. Dan saya juga merasa ada yang aneh, karena lampu-lampu kan saya matikan. Saya bikin videonya itu dalam keadaan gelap, karena menurut saya kalau bercerita horor lebih supaya lebih dapat horornya gitu, makanya saya matikan lampunya. Tinggal di sini itu sekitar 10 bulan yang lalu. Nah, awal-awal saya tinggal di sini memang sering saya mendengar suara-suara gangguan-gangguan dari itu. Cuma sekarang ini sudah enggak, beberapa bulan ini sudah enggak pernah lagi, dan rumah ini sudah terasa biasa-biasa aja. Kan dulunya rumah ini memang sempat lama kosong. Nah, terakhir itu setelah saya kurang lebih 3 bulan di sini, bapak saya yang di kampung saya ajak ke sini. Nah, terakhir diganggu itu waktu bapak saya baru malam pertama kali dia tidur di rumah ini. Nah, beliau itu sempat diganggu, bapak saya sempat diganggu, dan setelah itu sudah enggak lagi. Sampai beberapa bulan, kurang lebih 6 bulanan sudah enggak lagi. Nah, baru yang malam Rabu itu yang setelah saya bikin video tentang tragedi Sampit itu, dan setelah saya selesai edit, nah di situ saja kembali saya mengalami hal-hal yang ganjil dan hal-hal yang aneh yang berkaitan dengan alam gaib atau makhluk halus. Bentar. Sebenarnya kita nggak boleh takut sebenarnya sama setan atau apa, karena kita sebagai manusia itu kan kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Namun kita sebagai manusia biasa juga merasa ya hal yang wajar lah takut sama yang begituan kan, karena saya merasa tidak pernah mengganggu dia, dan saya berharap dia juga tidak mengganggu saya. Mungkin itu aja video kita kali ini. Mungkin video-video berikutnya kita akan bahas lagi seputaran tentang alam gaib atau cerita-cerita horor, cerita mistis, legenda ya, terutama yang ada di Kalimantan. Mungkin itu saja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.